Oke, ternyata Carlos mencari jawaban gitu ya, tidak Iya. sia-sia kita mengundang Pak Epi jauh ya kan, Wow. dari lantai 1 ke lantai 4. Coba Pak Epi, gimana tuh Pak Iya, Epi? seru juga ya Mhm. dari perbincangan dengan Carlos, dan saya pikir ya ini sesuatu yang alami ya, dan dialami oleh semua anak muda ya. Dan eh, tahap-tahapnya ada di situ ya. Bagaimana Carlos mulai belajar dalam fase tertentu, Hmm. di mana ia mulai mengekspresikan diri dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya dengan seseorang, ya kan? Dan ini adalah sesuatu yang baru bagi dia. Hmm. Bagaimana ia masuk dalam kehidupan sang Percintaan. pacarnya itu, Hmm. ya, dan juga masuk dalam lingkungan keluarga, Iya. ya kan? Dan namanya orang baru kan itu nggak mudah ya. Penyesuaian. Penyesuaiannya cukup panjang ya. Hmm. Dan proses ini yang kita lihat yang Tuhan izinkan buat Carlos. Tahap demi tahap ia bisa melewatinya. Coba kalau sekaligus gitu ya, bisa stres lagi dia, Iya, ya kan? benar-benar. Udah bingung bagaimana nih, gitu ya. Udah mumet gitu ya, dengan segala pertanyaan, dengan segala pernyataan, dengan segala persoalan dalam dirinya, menghadapi ini dan itu kan. Tapi kita melihat dari pembicaraannya bahwa ada tahap-tahap yang dimana Tuhan tuntun sebenarnya ya, Carlos, tanpa disadari, ya kan? Baik dalam pertemuannya dengan Angel ya namanya tadi, Angel. ya, dan juga selanjutnya dengan keluarga, ya kan? Walaupun dalam proses-proses itu Carlos masih mengalami yang namanya bingung memposisikan atau beradaptasi di tengah-tengah keluarga daripada si Angel ya. Dan itu juga alami ya. Jadi jangan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, yang dibesar-besarkan. Tinggal kita bagaimana mengelolanya sebenarnya. Pikiran-pikiran yang negatif itu ya, supaya tidak terlalu berlebihan, ya kan? Jadi bagaimana cara kita mengelolanya supaya kita bisa mengatasinya satu persatu, gitu kan? Seiring umur, seiring pengetahuan, pengalaman, Jam terbang lah pengenalan. ya, Pak. Iya, itu kan proses semua terjadi. Nah, kalau kita lihat juga di dalam firman Tuhan ya, ketika kita dibaharui oleh Tuhan sebenarnya, itu kita mengenal Tuhan tidak langsung begitu apa ya, pemahaman kita tentang Tuhan tidak langsung wow gitu ya. Kita dimulai dari tahap-tahap mujizat gitu ya. Ketika kita berdoa, contohnya doa kita langsung dijawab, gitu kan? Tetapi ada masa di mana nanti kita udah berdoa udah panjang nggak dijawab-jawab, gitu ya. Artinya ada proses yang Tuhan izinkan kita alami sesuatu yang instan, dan besoknya kita akan bisa belajar dari proses yang tidak instan itu, bahwa di sana ada maksud-maksud Tuhan. Ya, bahwa kita sedang dilatih, kita sedang didewasakan, kita sedang dipersiapkan macam-macam. Ya, demikian juga dalam kehidupan membangun hubungan dengan seseorang, ya kan? Ada proses-proses di mana ia akan mengenal pribadi Angel, ya kan? Dengan tahap-tahap yang Tuhan izinkan itu terjadi tadi. Dan Tuhan pakai orang tuanya Angel juga untuk bisa Carlos masuk dalam kehidupan Angel. Ya kan, coba kalau orang tuanya nggak ngizinin. Ya kan? Pasti Carlos hanya setahunya dari jauh saja. Ya kan? Tapi dengan pendekatan yang dilakukan, keterlibatan orang tua daripada Angel, ya Tuhan, saya percaya itu Tuhan pakai juga orang tua ya, sehingga Carlos lebih mengenal Angel lagi ya, sehingga komunikasi mereka bukan lagi melalui WhatsApp saja, tetapi langsung bicara tatap muka, ya kan? Dan kalau kita lihat di akhir tadi, bahwa ternyata mereka sebulan lalu sedang mengalami sesuatu yang apa ya, ya break ya, sehingga itu menjadi sesuatu pengalaman yang baru juga, ya kan? Nah, tapi kita harus bersyukur untuk itu ya. Kenapa? Karena itu pengalaman yang dimana
seseorang dibawa Tuhan lagi untuk lebih memahami hubungan-hubungan itu, ya kan? Jadi hubungan bukan hanya sebatas suka, tetapi hubungan sudah semakin serius, ya kan? Kompleks. Betul, ya. Jadi kalau ada perdebatan-perdebatan itu baik juga, ya, wajar ya, baik buat kita itu. Yang penting di situ adalah kita harus tetap kepala dingin, ya, hatinya harus selalu dipenuhi dengan kasih, gitu ya. Sehingga kita sadar dalam perdebatan itu bukan kesalahan yang dicari, tetapi tujuannya adalah untuk apa ya? Menyatukan. Betul. Ini yang lebih lagi untuk saling mengenal, ya. Ya kan? Ini kan proses pengenalan ini yang disebut ini, ya, proses pengenalan. Bagaimana satu sama lain bisa saling mengenal, mulai dari cara berpikirnya, ruang hatinya, ya kan, keinginan-keinginannya. Sehingga kalau mereka sudah matang secara 3 hal ini, dan mereka bisa melihat nanti apakah mereka bisa jalan lebih jauh lagi apa tidak, bisa serius sampai kepada kepernikahan apa tidak, gitu kan? Walaupun di awal mereka sudah memberikan batas-batas dalam hubungan itu. Tadi dikatakan tidak boleh kissing, ya, dan apalagi itu ya, ada 3 hal tadi saya ingat ya. Having sex, kissing, dan selalu Satu ngandelin lagi. Tuhan. Ya, 3 hal itu jadi batas-batas dalam membangun, ya, supaya mereka tidak Keikut arus betul, dunia. betul. Nah, jadi mereka bisa menjaga diri karena mereka punya niat yang tulus, ya. Hubungan ini tidak hanya sebatas ini, kawan. Tapi hubungan ini jauh kita akan membangunnya, gitu ya. Mantap. Tapi pengaruh nggak sih Pak, misalkan si Carlos dulu kan awal-awal suka overthinking. Apakah itu faktor karena kita belum mengenali seseorang itu secara lebih dalam? Apakah itu ngaruh gitu? Ya, pasti ngaruh ya. Nah, itu kan faktor-faktornya banyak hal ya. Mungkin satu punya latar belakangnya si Carlos. Bagaimana ia ada di tengah-tengah orang, ya, apakah dia orang ini, apakah Carlos ini suka bergaul atau suka diam di rumah gitu kan? Itu kan Bergaul mempengaruhi. atau diam di rumah? Aku cukup selektif pilih Ya, teman. ya, Itu tergantung dia membangun apa enggak. ya. Jadi aku kalau cuma ngajakin mabok-mabokan atau kemana-mana yang aneh-aneh, aku enggak. Aku cut off. Ya. Dan itu bisa dipengaruhi karena mungkin disiplin yang tinggi waktu kecil, yang diterapkan orang tua, atau ada faktor-faktor lainnya yang bisa menimbulkan itu. Sehingga ketika Carlos masuk di masa di mana ia harus mulai mengenal seseorang, ia mulai belajar lagi bagaimana menempatkan diri, ya kan? Bagaimana supaya ia bisa diterima. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari dia juga mau menunjukkan diri bahwa aku sudah besar. Padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu. Orang tua Angel sudah paham bahwa Carlos adalah anak muda yang umurnya, 21 tahun. iya, teman anak saya. Tapi kadang-kadang kan rasa jiwa muda itu yang dipengaruhi dari laki-laki kan pengennya betul. Gue bisa mengayomi, bener Betul. Sehingga karena terlalu tinggi ekspektasinya itu, akhirnya dia sulit untuk masuk dalam lingkungan itu, ya kan? Dia sulit untuk menempatkan dirinya. Ekspektasi juga ya Pak. Betul. Kamu kemarin pas pergi sama orang tua Angel, ada nggak ekspektasi kamu misalnya kayak aku mau dilihat sebagai sosok yang apa? Adakah? Sejujurnya sih enggak sih. Enggak pengen dilihat sebagai sosok apa, tapi lebih ke apa ya? Ya pikiranku aja sih yang terlalu apa? Menuntut ya. Iya. Menuntut kayak sesuatu yang mestinya saat itu nggak perlu ya. Iya, nggak perlu. Dan ya salah sebenarnya. Iya. Dan itu wajar ya. Jangan sampai membuat Carlos atau anak-anak muda lain yang mendengarkan kita sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat kita jadi tidak bisa bangkit ya. Itu proses ya. Semua anak muda akan mengalami hal seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat juga di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu ya, Hanaya, kita harus belajar jujur dengan diri sendiri, ya kan? Ini penting sekali karena saya berpikir begini, kalau seseorang jujur dengan dirinya, maka ia akan
bisa menerima segala perkara-perkara, situasi, keadaan yang ada di sekitarnya. Bahkan hal-hal yang ia belum tahu. Kalau ia jujur dengan dirinya. Ya, dan itu akan membantu dia untuk tenang menghadapi segala sesuatu. Ya kan? Nah, terus kalau kita jujur dengan diri kita sendiri dan kita jujur kepada Tuhan juga, itu akan menyembuhkan kita. Ya, menyembuhkan kita serta juga bisa memperlengkapi kita. Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tak terduga yang sedang ada di depan kita. Banyak hal ya yang akan kita lihat ya kalau kita coba menyembunyikan sesuatu. Itu akan membuat kita sulit untuk sulit berkreasi ya. Karena kita mencoba ada di area yang bukan area kita. Ya, tetapi kalau kita jujur dengan diri kita, kita akan menempatkan diri apa adanya gitu ya. Menjadi diri sendiri betul, gitu ya Pak ya. Betul. Dan ini ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, hubungannya dengan Tuhan. Nah, salah satu tips yang saya lihat ketika seseorang ada dalam persoalan-persoalan ini, overthinking tadi, yang menuntut berlebihan dalam pikirannya, maka dia harus berpikir logis. Oke, realistis. Ya, bahwa semua yang sedang saya alami ini nyata, bukan imajinasi. Tetapi bagaimana saya harus menempatkan diri, melihat, dan hidup di dalam keadaan yang nyata ini. Ini yang penting. Ya kan? Jadi, sesuatu yang harus dimulai dengan bahwa ini nyata. Ya kan? Nah, saya melihat ya di dalam Filipi pasal 4, biar menjadi dasar dalam pembicaraan kita hari ini ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi segala keinginan kita itu kita nyatakan kepada Tuhan dengan cara apa? Melalui doa, ya, dan permohonan ucapan syukur. Kenapa harus melalui doa? Nah, kita kembali sedikit ini Hana ya, bahwa kita ini kan manusia ciptaan Tuhan, ya kan? Dan kita itu tenang karena kita dekat dengan Tuhan, ya kan? Maka kalau kita melihat segala perkara yang ada di sekitar kita, kalau kita kembali kepada Tuhan dan menyampaikan semua persoalan-persoalan itu, baik yang ada dalam pikiran kita, itu akan membantu kita menghadapinya, ya kan? Kenapa? Karena ada roh Tuhan kan yang akan menetralisir, sehingga kita bisa paham secara roh, ya kan? Jadi kalau roh kita bisa paham, bisa kita kendalikan, maka keinginan kita juga akan terkendalikan. Kalau keinginan kita terkendalikan, kita nggak malu-maluin, iya kan gitu? Iya kan? Iya kan? Nah itu yang dialami Carlos tadi, menempatkan diri, iya kan? Dia merasa saya udah dewasa, gitu ya. Padahal santai-santai aja mestinya kan. Nah akhirnya ia bingung ketika menghadapi orang tua dari Angel atau kokonya, mungkin masih nyambung. Ketemu mamanya, papanya, omnya, kan bahasanya kan udah beda-beda. Gitu ya. Sehingga dia bingung bagaimana menyambut nih kalimat dari papanya ini gitu ya. Gitu ya. Dan itu biasa ya. Dan saya percaya papanya Angel juga senang kehadiran Carlos. Iya ya. Iya. Cuman ya Carlosnya bingung bagaimana menghadapi mereka dan itu proses ya. Iya. Kalau dia nanti jadi menantu itu ada prosesnya lagi gitu ya. Baru terbiasa nanti kalau mungkin sudah punya anak ya, sering ketemu, sudah tidak canggung lagi, ya kan? Kalau jarang-jarang ketemu itu memang terjadi bingung atau gimana ya, memulai dari mana gitu. Bapak juga gitu kan dulu? Iya betul juga sih. Jadi sampai overthinking gitu nggak kayak, aduh gimana ya orang tua dia gitu. Nah makanya tadi cara kita menghadapi overthinking ini, maka harus ada keterbukaan di hadapan Tuhan sebelum kita menghadapinya. Tuhan, kuakui pikiranku ini bingung bagaimana menempatkannya nih Tuhan. Tolong aku Tuhan, gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana menghadapinya gitu ya. Nah itu kita harus jujur kepada Tuhan. Nah kalau kita udah jujur, jiwa kita nih tenang nih, ya kan?
dan kita akan diberikan pelajaran-pelajaran yang baik oleh Tuhan melalui proses-proses itu, ya. Nah, itu baiknya buat anak-anak muda ya. Kalau mereka ada di dalam keadaan seperti itu, ya lebih baik hadapilah bersama dengan Tuhan. Mulailah berdoa, ya, supaya jangan jadi stres dengan perkara-perkara itu, karena itu berkat Tuhan ya, buat kita, ya kan? Kita diciptakan Tuhan supaya kita menikmati proses-proses itu, ya kan? Nah, jadi kita harus bertanyakan Tuhan itu Bapa kita ya. Nah, jadi gini, waktu Adam dan Hawa itu diciptakan, mereka kan lebih banyak bertanya sama Tuhan, aman-aman aja, ya kan? Betul. Ada apa-apa yang mereka lihat di sekitar mereka bilang gini, oh Tuhan gimana caranya ini gitu ya, kira-kira gitu. Oh gini, akhirnya mereka bisa menjalaninya. Suatu hari nggak nanya Tuhan, nanyanya sama ular ya. Si ular kasih pendapat gitu ya. Dia terima, disitulah kacau. Segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya, ya kan? Dan akibat itu akhirnya dia malu sendiri, ya kan? Maka memang ada baiknya kita datang kepada Tuhan kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu, karena itu bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang jelek ya, tetapi itu adalah proses hidup yang harus kita jalani, tetapi bersama dengan Tuhan. Karena masa depan itu kan Tuhan yang tahu kan? Iya betul. Manusia juga nggak ada yang tahu masa depan kita. Betul. Iya. Kalau dengar dari cerita Carlos kan dia udah sekarang udah di fase yang berdoa ya, menyerahkan diri ke Tuhan. Kayak kemarin kena masalah sama Angel sama Debat. Bawa dalam doa. Berarti sekarang proses selanjutnya adalah menikmati proses itu ya Pak ya. Kalau mereka bisa naik ke kelas atau level berikutnya, mungkin mereka akan masuk pada proses yang selanjutnya. Apa itu Pak? Ya mereka sendiri yang akan menjawab itu. Tetapi kalau mereka tidak selesai dalam proses itu, mereka akan berkutat terus di situ kan, sampai mereka lulus juga. Nah puji Tuhan katanya tadi mereka sudah mulai komunikasi lagi, bahkan mereka sudah belajar menyerahkan hal-hal itu di hadapan Tuhan ya. Nah, itu yang baik ya untuk membangun sebuah hubungan ya. Oke, sehingga overthinking ini kan mulai reda. Betul. Ya kan? Reda. Karena ada sesuatu jaminan ya. Betul. Yang bisa menenangkan hati dan pikiran. Iya. Jadi terbuka juga satu sama lain, bisa lebih mengenal pasanganku seperti ini, itu emang seperti ini, seperti ini. Jadinya bisa mengurangi overthinking juga ya, karena saling kayak tadi terbuka juga, dan bisa menerima diri sendiri juga. Betul. Berarti aku mau nanya nih Pak, kan overthinking itu kayak pikiran yang berlebihan, kayak khawatir lah ya. Tapi gimana kalau orang yang lebih baik kita khawatir atau justru cuek? Kan ada tuh tipe orang yang kayak, kalau Carlos kan tipe yang ini ya, mungkin kita khawatir kayak suka cemburu gitu-gitu. Tapi ada juga orang yang kayak pasangannya dekat sama orang lain kayak, ya udahlah kalau jodoh dia nggak bakal macam-macam, kalau nggak jodoh ya udah gitu. Itu apakah sama dengan menyerahkan kekhawatiran ke Tuhan gitu? Gimana ya aku ngejelasinnya? Iya. Kan agak beda nih, kita menyerahkan kekhawatiran ke Tuhan atau kita emang cuek gitu. Bedanya gimana Pak caranya kita tahu kita di yang mana nih? Cuek atau yang itu? Overthinking ini kan bisa jadi dua arah ya. Yang tadi dikatakan oleh Hana. Bisa merespon atau bisa cuek. Ya kan? Nah, kalau kita cuek, ya kan, itu bisa jadi persoalan baru dalam diri kita. Ya, artinya bahwa kita tidak siap menghadapi segala resiko-resiko yang sedang kita jalani. Dan biasanya orang seperti itu tidak punya kemauan untuk maju. Ya kan? Ya. Tetapi yang baiknya adalah kita harus, ini tadi saya katakan di awal, bahwa ini harus kita melihat secara bahwa ini logis, ini nyata. Ya. Jadi harus dihadapi, bukan dicuekin atau kita hindari. Ya kan? Sebab kalau tidak, kita tidak akan masuk pada level-level berikutnya dalam untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita ke depan. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengatasinya, itu adalah bagian dari hidup yang Tuhan beri, karena kita diciptakan Tuhan
dengan penuh kemuliaan, diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan, dan supaya kita bisa berkarya melalui hidup yang Tuhan beri ini, ya kan? Ya, dan Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang-orang yang menghindar atau cuek atau bentuk apapun, ya. Karena nantinya rencana Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita, ya kan? Memang ada contoh-contoh di dalam Alkitab, Hana, ya. Ya. Waktunya udah habis belum ya? Dikit lagi. Oh, dikit lagi ya. Iya, kita melihat contoh Yusuf ya. Oke. Yusuf itu ketika ia bermimpi, ya, terus mimpinya diceritakan. Namun di sisi lain, abang-abangnya itu punya overthinking kepada Yusuf. Wah, enak bener dia gitu ya. Bla 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 gitu ya. Akhirnya ketika suatu hari Yusuf mengantarkan makanan, mereka melihat dari jauh. Akhirnya mereka tangkap Yusuf. Ya kan? Dan dibuang ke dalam sumur. Akibat overthinking, apa yang terjadi? Abang-abangnya nggak siap menerima Yusuf suatu hari kelak menjadi seorang yang hebat. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Mereka berbuat jahat. Mereka menyerah dengan rencana Tuhan. Mereka membuat rencana sendiri. Dan ini yang harus kita waspadai. Ya. Bahwa hidup kita ini kan Tuhan yang punya rencana. Ya. Sekarang bagian kita adalah menjalaninya bersama dengan Tuhan. Cuman kan kadang-kadang pikiran kita atau keinginan kita pengen lebih atau pengen jalur ini, jalur itu. Maunya itu Tuhan. Betul. Mau nggak mau harus itu pokoknya. Padahal Tuhan maunya yang lain, punya jalan lain. Betul. Apalagi kalau kita dengar A dan B, C memberikan tanggapan, ya, dan itu bisa masuk akal dan orang lebih senang dengan hal itu. Ya betul juga katanya. Yang kita sesuai apa yang kita mau. Betul. Tapi kan rencana Tuhan itu kan misteri bagi kita. Nah, dan kadang-kadang tidak masuk akal. Apa hubungannya Yusuf yang mimpinya seperti itu dibuang ke lubang dan jadi raja? Apa hubungannya? Ya kan? Tidak ada hubungannya secara logika. Tetapi itulah misteri sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kita lihat Yusuf, dia tetap santai-santai aja mengandalkan Tuhan tuh. Ya kan? Dia jalanin prosesnya walaupun sakit. Dan dia anggap bagian proses itu adalah bagian dari pembentukannya juga. Pembentukan keinginannya, menguasai diri, pembentukan jiwanya, cara pola pikirnya, ya kan? Kalau umur segitu, Yusuf, waktu dia masih dibuang sama abang-abangnya itu, masih muda ya Pak, langsung jadi raja, kan nggak mungkin ya. Dia nggak punya hikmat, betul. Tapi proses dilatih, dikasih di rumah Potifar, dan lain sebagainya, masukin penjara. Itu kan proses yang sakit ya. Iya, betul. Tetapi dari semua pelajaran itu ada pelajaran hidup yang diterima oleh Yusuf. Dan juga Tuhan hadir di sana mengatakan Yusuf itu tetap menjaga diri, setia dan tulus kepada Tuhan. Ya kan? Dan setelah melewati proses 13 tahun itu, Tuhan angkat dia, gitu ya. Sesuatu yang Tuhan rencanakan melalui mimpi sudah dinyatakan dan itu terjadi ketika ia menjalani proses yang Tuhan izinkan. Coba kalau si Yusuf overthinking ketika dibuang, apa yang terjadi? Udah, gagal. Dia cuma berkutat dengan overthinkingnya aja, mungkin dia kayak bisa diem aja di lubang itu tuh, terus nggak berusaha untuk melakukan yang terbaik, mengikuti jalur Tuhan. Betul. Gitu. Dan ada ayat firman Tuhan mengatakan ketika ia berjumpa dengan abang-abangnya, dia bilang nggak usah pikirkan, ya kan? Manusia mereka-reka yang jahat, Tuhan yang sudah menentukan. Artinya bahwa dia tidak pernah overthinking untuk hal itu. Dia jalanin aja. Dia karena dia menikmati percaya. proses Tuhan itu ya Pak ya. Kalau Tuhan punya rencana atas hidupku, maka dia juga akan menuntunku dan dia akan menyertai sampai pada tujuan. Kalau dia punya tujuan atas hidupmu, kalau Tuhan izinkan pertemukan dengan angel, maka dia juga punya rencana yang baik dalam membangun hubungan bersama angel. Sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Betul. Kan Tuhan yang punya tujuan kan? Iya. Betul. Jadi nikmati saja prosesnya Carlos dan berdoa terus sama Tuhan dan juga pasti kita menjaga hidup kita juga ya Pak. Betul. Kesucian segala macam. Ketika Anda dalam area-area yang baru lagi, persoalan-persoalan yang baru, ya ngobrol Tuhan gimana cara menghadapinya. Kan ada Roh Kudus yang Tuhan beri buat kita. Untuk membimbing kita ya Pak ya. Jadi betul. Kita sebenarnya nggak ada alasan untuk overthinking berlebihan ya Pak. Semestinya. Seharusnya. Cuman persoalannya tadi si ular lebih didengar daripada suara Tuhan.
Jadi sebenarnya kalau kita overthinking berlebihan tuh suara ular ya? Kayak, Iya. jangan-jangan dia gini lagi, jangan-jangan iya kan? Betul. Si jahat kan memakai pikiran kita, ya supaya apa? Supaya kebenaran bisa terguncang, ya kan? Dalam diri kita. Kalau kebenaran hilang dalam diri kita, otomatis ada orang-orang yang akan mencari jalan pintas, dan itu disukai oleh si jahat kan, ya kan? Ya kan? Dan itu yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, terlebih anak-anak muda, bahwa itu bagian dari hidup ya. Overthinking itu tinggal kita kelola dan kita hadapi bersama dengan Tuhan, pasti bisa lah. Oke, overthinking kita kelola dan kita hadapi bersama Tuhan. Betul. Begitu Carlos. Puji Tuhan. Kiranya bisa ini ya menjadi pedoman gitu. Jadi Carlos bisa kayak tanamkan dalam diri gitu ya. Jadi overthinking udahlah nggak usah diladenin. Betul. Jadi mending kita serahkan ke Tuhan, kita hadapi bersama Tuhan gitu ya. Ya. Semangat Carlos. Siap, terima kasih. Semoga tidak, kan sekarang udah adem lagi kan hubungannya. Semoga kalau Tuhan. Namanya hubungan pasti ada aja gejolak-gejolak. Betul. Namanya juga mengenal ya Pak, saling bertumbuh ya dalam mengenal ya. Iya. Ya kan ini masa-masa bertumbuh mereka saling mengenal. Betul. Dalam berpacaran ya, area itu masih ya. Belum lagi nanti bertumbuh dalam membangun keluarga. Waduh, nanti di segmen selanjutnya kita ini ya persiapan pernikahan nanti ya Pak episode-nya ya. Gitu, iya. Jadi ya udahlah, namanya juga badai pasti berlalu lalang. Nanti juga selama kita hidup kan pasti Tuhan mendatangkan masalah-masalah yang untuk memproses kita seperti Yusuf itu ya Pak ya. Betul. Nggak mungkin kayak tiba-tiba ya kamu jadi direktur, ya pasti kan harus proses magang dulu, staff dulu, segala macam gitu ya Pak ya. Yang penting kita menjalaninya bersama Tuhan. Amin. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan Carlos? Cukup sih. Cukup ya, puji Tuhan. Menjawab. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Pokoknya besok-besok Carlos akan ceria kembali ke kantor gitu kan, tidak akan overthinking. Nanti dia langsung WA tuh, itu si Angel. Aku semakin yakin dengan gue deh. Kamu yang kutunggu. Langsung bikin lirik lagu deh. Itu ada lagunya emang. Oh ada ya. Gitu. Oke teman-teman, Yaski TV seneng banget kita bisa ngobrol-ngobrol bersama Pepi Carlos tadi mengenai overthinking. Dan untuk kalian yang sampai sekarang ini masih overthinking, tolonglah sudah kita stop, kita kelola overthinking kita hadapi bersama Tuhan. Amin. Oke, untuk kamu yang mau ngobrol-ngobrol bareng kita, boleh banget tulis di kolom komentar. Mungkin yang punya cerita-cerita tentang overthinkingnya juga bisa banget cerita di kolom komentar ataupun di email yang ada di bawah ini. Oke, kita pamit undur diri dulu ya dari sahabat Yaski TV semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo.